Halo teman-teman, di sini coba saya berbagi tips bagaimana kita memanfaatkan waktu dan tempat dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Ya, salah satunya dengan bertanam, dengan bercocok tanam, atau dengan memanfaatkan pekarangan rumah dengan baik ya. Jadi pekarangan rumah kita itu sebenarnya bisa bernilai ekonomi ya. Setidaknya nilai ekonominya bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ya. Seperti di depan rumah saya ini, saya coba memanfaatkannya dengan membuat apotek hidup ya, walaupun sebenarnya sangat sederhana karena mungkin masalah waktu juga ya, dan ya kadang-kadang seadanya. Jadi ya seperti saya coba review apa saja sih tanaman apotek hidup yang ada di dalam di depan pekarangan rumah saya, yang ukurannya pekarangan saya ini hanya mungkin sekitar 1-2 meter ya, ada 2 meter, tapi cukup lah untuk konsumsi sehari-hari ya. Salah satu coba saya review ya, mulai dari sebenarnya ini teman-teman baru ada beberapa sebenarnya taman ini yang sudah barusan saya buang ya. Kenapa saya buang? Karena menurut saya tidak mengganggu tanaman yang lain ya, karena terlalu subur tapi tidak ada buahnya, jadi saya buang. Seperti tomat tadi ya, sudah saya buang, ada beberapa pohon, ada beberapa pokok tadi ya. Ini coba ini ya, daun jeruk ya, daun jeruk ini sudah sangat besar ya, ada sekitar 1,5 meter ya teman-teman. Ini mulai saya tanam ini ukurannya gak sampai mungkin 40 cm ya, tapi sekarang udah 1,5 meter ya. Ini cukup bermanfaat ya teman-teman, sangat bermanfaat untuk bikin sambal gitu. Untuk buahnya kadang ya bikin sambal, kalau daunnya bisa kita bikin untuk sambal juga gitu ya, untuk bumbu masak juga ya, bikin opor segala macam lah ya, yang suka ya disesuaikan aja ya, tapi ya pada intinya ya sangat bermanfaat ya. Jadi kita tidak perlu beli ya, jadi cukup ditanam aja di depan rumah, kita ambil secukupnya. Saya rasa sangat cukup ya untuk kebutuhan sehari-hari. Saya juga ini teman-teman, saya juga punya jahe merah ya. Jahe merah ini sudah sangat rimbun ya teman-teman. Nah ini coba ini jahe merah saya teman-teman ya, sangat rimbun ya. Sebenarnya ini udah saya pisahkan ya, cuman masalah waktu ya. Ini jahe merah ini sangat rimbun sekali. Ini umurnya ini sekitar 3 bulan ya, 3 bulan, ada 3 bulan kok, 3 bulan umurnya ini, tapi udah sangat rimbun ya teman-teman ya. Ini sangat rimbun ya teman-teman, sangat subur ya teman-teman. Ini saya juga punya kemangi ya teman-teman. Kalau ini sudah berapa kali saya panen ya teman-teman, udah jadi kalau pengen lalapan cukup ngambil depan rumah. Ini sudah berapa kali saya panen ini ya, lumayan lah untuk konsumsi setiap hari. Saya juga punya ini jahe merah teman-teman, jahe merah. Ini jahe merah saya juga, ini masih kecil ya teman-teman. Ini umurnya mungkin sekitar sebulan ya teman-teman, tapi udah banyak anaknya teman-teman. Ini juga saya punya jahe merah, ini sudah agak tinggi ya teman-teman. Ini saya punya serai ini baru saya pangkas tadi ya, baru saya bersihkan. Cukup ya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau butuh tinggal ambil, tidak perlu beli lagi di pasar ya teman-teman. Saya juga punya lengkuas. Ini lengkuasnya sangat subur ya teman-teman, sangat subur. Cukup, ini umurnya 3 bulan, sekitar 3 bulan lah, 3
saya punya cabai ya, cabai ini sudah berbuah, terus terang aja saya agak kesulitan untuk merawat cabai ya, karena setiap sekali saya tanam dia selalu ada penyakit jamur ya. Saya juga sebenarnya dalam proses belajar bagaimana membudidayakan cabai, bagaimana merawat cabai ketika diserang virus atau jamur. Mungkin teman-teman punya tips, boleh berbagi dengan saya. Untuk kedepannya saya bisa mencoba belajar ya teman-teman. Saya juga punya namanya daun salam ini sering ya kita manfaatkan bagi ibu yang suka masak. Hampir setiap hari kita gunakan ini. Selain untuk masak, ini sangat berguna untuk kesehatan ya, seperti untuk menurunkan tensi, kolesterol. Ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Jadi cukup ngambil selembar, 2 lembar, 3 lembar gitu. Jadi tapi saya sarankan jangan dia sistemnya dipotong ya teman-teman, sehingga kalau dipotong nanti dia akan tumbuh tunas baru ya. Jadi jangan ambil daunnya, jadi jangan dipetik daunnya, tapi dipotong dengan seperti tangkainya ini ya. Jadi ke tangkainya, jadi nanti akan tumbuh tunas baru ya teman-teman. Saya juga punya serainya ini. Serainya udah besar-besar ya teman-teman, boleh dilihat ini ya, sangat besar-besar ini ya. Ini sangat bagus ya teman-teman untuk kesehatan ya, obat. Saya rasa serai ini obat berbagai macam penyakit ya teman-teman. Selain untuk masak, untuk obat berbagai macam ya penyakit, sangat-sangat banyak manfaatnya. Ini juga saya punya ini jahe merah ya teman-temannya. Jahe merah. Saya juga punya, saya punya ini kencur teman-teman. Ini kencur. Saya punya kencur ya teman-teman. Kencur. Jadi kebetulan saya senang makan makanan Sunda ya, makanan seperti pecel, makan ya yang sejenis pecel-pecelan ya. Saya sengaja tanam, jadi saya tidak perlu beli ya teman-teman. Saya tinggal ngambil di depan rumah. Ini saya punya kunyit teman-teman, saya ada 3 tempat kunyit. Ini baru saya tanam juga kunyitnya ya teman-teman, baru aja saya tanam tadi kebetulan ada di depan di rumah yang sudah bertunas. Daripada saya buang, saya manfaatkan, saya tanam. Mungkin sekitar berapa bulan lagi saya sudah bisa menghasilkan mungkin daunnya, karena daunnya kan sangat bagus, bermanfaat untuk bumbu masak ya teman-teman. Untuk saat ini saya belum bisa menghasilkan buahnya, tapi saya bisa menghasilkan dari daunnya. Ini saya punya ini daun pandan. Ini sering saya manfaatkan ya, untuk karena suka bikin kue. Jadi sangat-sangat bermanfaat ya teman-teman. Saya tidak perlu lagi membelinya di pasar ya, pandan ya teman-teman. Sangat-sangat subur ini teman-teman. Ini saya punya daun kucai. Mungkin teman-teman coba saya ada beberapa mungkin teman-teman ya. Ini ya daun kucai teman-teman, sudah berbuah ya, sudah sangat subur. Ini daun kucai ini teman-teman sangat bagus untuk yang suka dengan mendoan ya, tempe mendoan sangat enak banget ini dicampur dengan ini ya. Jadi pengganti daun bawang. Sebenarnya kalau saya sih lebih suka mendoan itu dicampur dengan ini daripada daun bawang. Wanginya itu khas, jadi enak banget, menambah cita rasa dari mendoan itu sendiri ya teman-teman. Oh ya, saya perkenalkan ini teman-teman. Saya punya namanya
bawang batak ya teman-teman. Ini kebetulan bawang batak saya masih sedikit ya teman-teman, belum banyak ini bawang batak ini namanya ya, bawang bataknya. Jadi biasa kami gunakan ini untuk buat arsik ya, arsik ikan mas arsik, salah satu makanan khas Sumatera Utara. Jadi tinggal saya biasa kalau misalnya mau saya gunakan, tinggal saya potong, nanti tunasnya akan datang gitu. Jadi jangan dicabut ya teman-teman, cukup dipotong, atau bisa kalau sudah banyak sebenarnya bisa dicabut, tapi jangan semua, tinggalkan sedikit supaya nanti yang kita sisakan itu bisa bertunas kembali ya teman-teman. Jadi selalu dia ada, jadi jangan dihabisin gitu. Jadi selalu saya sisahkan sedikit untuk persiapan, untuk persediaan dia akan tumbuh kembali teman-teman. Baik teman-teman, saya juga punya ini ya teman-teman, lidah buaya ya teman-teman. Saya punya beberapa, ada 1, 2, 3 tempat lidah buaya, lidah besar-besar. Dan lidah buaya ini biasa saya ya dimanfaatkan ya teman-teman buat jus ya, untuk kulit bagus, untuk kesehatan bagus, untuk obat ya, untuk obat. Aku cabai ini juga ada cabai merah ya teman-teman. Aku punya cabai merah, aku punya cabai, kalau di kampung bilang ini cabai cengek ya, kalau di sini bilang cengek ini juga cabai merah teman-teman, tapi masih penumbuknya ini masih sekitar 2 minggu ya teman-teman, tapi sangat subur ya teman-teman. Ini sangat suburnya. Ada saya juga punya beberapa bunga, beberapa bunga ini ya, cuman mungkin bunga saya beberapa bunga sebenarnya tadi saya juga sebenarnya punya ya buah semangka ya, buah semangka tadi udah sempat berbuah ya, tapi menurut saya itu sangat mengganggu, jadinya mengganggu tanaman-tanaman yang lain karena dia merambat, sehingga saya mengorbankan, saya cabut. Saya pikir daripada dia mengganggu tanaman yang lain, akhirnya saya mengorbankan dia, saya cabut dan saya buang gitu ya. Sebenarnya tadi sudah sempat berbunga, saya lihat tadi sudah ada buahnya sedikit, tapi merusak tanaman yang lain jadinya, sehingga saya buang tadi ya. Saya buang. Begitu juga dengan tomat tadi ya, ada 3 tadi tomat, tapi dia karena pekarangan saya sangat sempit, saya rasa dia menjadi pengganggu di tanaman-tanaman yang lain ya, sehingga saya tadi coba saya cabut, saya buang gitu ya. Mungkin itu aja review saya tanaman tapotek hidup saya ya di depan rumah. Bagi teman-teman, tips dari saya, kita harus pintar, harus cerdas bagaimana memanfaatkan peluang, memanfaatkan waktu, sehingga waktu itu berguna, peluang itu bisa bermanfaat buat kita dan buat keluarga kita. Oke, itu aja. Selamat malam dan salam sehat.